selamat datang di ruang pengembangan diri. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips mengenali diri sendiri. Mungkin teman-teman itu sering kepikiran berkaitan dengan beberapa hal berikut ini. Kenapa teman-teman itu belum bahagia dengan aktivitas atau pekerjaan teman-teman yang selama ini teman-teman lakukan? Kenapa juga teman-teman itu belum merasa percaya diri dengan skill, kemampuan, dan keterampilan yang teman-teman miliki? Kenapa juga teman-teman belum tahu arah hidup yang sesuai dengan diri teman-teman sendiri? Jika teman-teman mengalami hal tersebut, sebenarnya teman-teman yang harus lakukan adalah kesadaran teman-teman untuk memperhatikan setiap pola pemikiran, pola perasaan, dan pola tindakan yang teman-teman lakukan. Mengapa hal itu penting untuk dilakukan? Karena hal itu nantinya akan mempengaruhi setiap keputusan yang teman-teman akan ambil. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman untuk mengetahui pola-pola tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tips bagaimana cara mengenali diri sendiri. Mengapa hal itu penting? Karena pada kenyataannya, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, dari 50 responden, hanya 10-15% orang yang mampu menganalisis atau mengenali diri sendiri. Pada kesempatan ini akan saya bahas hal-hal tersebut. Yang pertama, teman-teman harus mengevaluasi diri sendiri, tetapi melalui orang lain. Beda dari biasanya, teman-teman bisa melakukan evaluasi dengan memperhatikan tabiat orang lain. Lebih tepatnya, aspek yang kurang teman-teman sukai dari orang tersebut. Bukan berarti teman-teman itu harus mengamati satu orang secara terus-terusan ya. Karena pada kenyataannya, semua orang cenderung memiliki sisi kepribadian yang kurang diminati, termasuk teman-teman sendiri. Sebagai contoh, mungkin ada orang yang sering mengelak dari kebenaran atau sering kesulitan menentukan batasan pribadi. Jika teman-teman sendiri risih ketemu sama orang yang seperti itu, maka coba cek pada diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman juga mempunyai sisi yang sama atau mirip dengan orang yang teman-teman tadi tidak sukai tabiatnya? Itu tip yang pertama. Jadi ketika teman-teman itu tidak suka pada tabiat seseorang, maka teman-teman jangan sampai tabiat itu berada pada diri teman-teman. Yang kedua, kenali sisi kamu yang paling emosional. Mungkin teman-teman suka merasa sedih, malu, atau gugup. Mungkin jawabannya cukup beragam ya, tapi ada kemungkinan teman-teman paling gak suka sama satu emosi. Saking gak sukanya, teman-teman rela melakukan apapun untuk menghindarinya. Inilah yang disebut dengan emotional kryptonite. Kendati bahagia sesaat, cara ini nggak akan menenangkan diri teman-teman sendiri secara sepenuhnya. Ada kalanya di mana emosi ini sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu ke kita. Akibatnya, terkadang rasa sakit itu muncul untuk menarik perhatian. Maka dari itu sebaiknya mulai belajar cara menghadapi ketidaknyamanan teman-teman dari sisi teman-teman yang paling emosional. Itu adalah langkah yang kedua. Kemudian, tips yang ketiga, teman-teman rajin-rajinlah membaca buku-buku
yang inspiratif. Karena pada umumnya para penulis itu dianggap sebagai pengamat dunia yang andal. Pasalnya kemampuan mereka untuk memperhatikan setiap detail dan fitur dalam hidup. Bahkan beberapa penulis terbaik memiliki keahlian dalam menjabarkan ulang sifat alami manusia. Oleh sebab itu, banyak pembaca yang tergerak dengan hasil rangkaian kata-kata tersebut. Meski kita bukan seorang penulis yang profesional, hasil tabiat seorang penulis ini masih bisa disontek. Karya penulis yang baik bisa mengajarkan kita cara memikirkan orang lain dengan lebih hati-hati dan penuh empati. Semakin mahir dalam mengamati orang lain, berarti semakin sering teman-teman akan mengamati diri sendiri. Kemudian yang keempat, minta feedback dari orang lain. Seberapa sering teman-teman itu meminta feedback terhadap orang lain? Meminta feedback adalah cara yang paling cepat dan efektif untuk meningkatkan diri teman-teman sendiri. Kemudian, belajar skill baru. Bagi teman-teman, juga bisa mengenali diri teman-teman itu melalui belajar skill yang baru. Dengan memahami hal baru, nanti perlahan teman-teman akan memiliki bekal untuk mengubah cara teman-teman dalam berpikir dan bertindak. Mungkin awalnya merasa tidak nyaman, tapi yakinlah hasil bisa berguna untuk diri sendiri pada waktunya. Oke teman-teman semuanya, itu 5 tips bagaimana cara mengenali diri sendiri. Terima kasih.